Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan dioda pada slide ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe-tipe dioda. Jadi ada kurang lebih 14 macam tipe dioda. Sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Sekarang akan kita bahas analisa dan rangkaian dioda. Oke, langsung saja kita ke topiknya, analisa dan rangkaian dioda. Yang pertama, untuk dioda ini kita memiliki input DC ya, arusnya arus DC. Jadi yang pertama ini inputnya perlu diperhatikan, inputnya adalah DC dan dalam kondisi ideal. Jadi nanti ada dalam kondisi real atau praktek, terus ada dalam kondisi ideal. Sebenarnya kondisi yang ideal ini untuk mempermudah dalam analisa saja. Nah, untuk kondisi real ini nanti sesuai dengan realitas kenyataan. Yang pertama, dia dalam kondisi untuk dioda kan ada forward, ada bias. Ada forward, ada reverse. Yang pertama kita forward dulu. Jadi kondisi forward. Nah, forward condition E lebih besar dari VT, the diode is in on state. Jadi dalam kondisi forward, jika tegangan input E ini lebih besar dari VT ini istilah saja ya. Jadi VT itu tegangan threshold dari dioda, yaitu untuk silikon 0,7. Nah, untuk silikon. Nah, dan VT untuk germanium, untuk germanium itu 0,3. Ini realnya ya, dalam kondisi real. Tetapi yang kita bahas sekarang dalam kondisi ideal, beda lagi ceritanya nanti. Ya, beda lagi ceritanya. Nanti ada yang kondisi real ini kita gunakan. Tapi kondisi ideal kita gunakan sesuai dengan grafik ini, gambar ini. Gambar ini. Jadi pada saat dia forward, dalam kondisi forward ya, maka dia dianggap tegangan VT-nya itu sama dengan 0 di sini. Makanya dia pas di 0 ini, dia naik. Nah, yang sumbu X adalah tegangan dioda, dia dianggap 0 pada saat pada saat forward. Nah, ini yang sumbu Y ini arus dioda. Kalau kita punya simbol dioda seperti ini yang plus anoda dan ini yang minus katoda, maka kalau dalam kondisi ideal, karena tegangan thresholdnya dia dianggap 0, maka dia seperti saklar. Nah, saklar yang tertutup. Jadi ini saklar yang tertutup dalam kondisi forward. Atau kabel yang nyambung, berarti kan dia tidak ada tegangannya di situ. Kalau kita ukur dengan avometer, maka tegangannya 0. Nah, dalam kondisi ideal, VT ini ideal ya, kita bicara ideal. Kondisi ideal VT atau VD, ada yang mengistilahkan VD sama dengan 0 volt atau sama dengan saklar yang tertutup seperti ini. Jadi kalau kita punya rangkaian yang sebelah kiri ini ya, rangkaian yang sebelah kiri ada sumber tegangan yaitu E, ada dioda silikon dan ada resistor sebesar 1 kilo ohm. Di sini ada groundnya. Maka pada saat dia forward akan jadi seperti yang di sebelah kanan. Dia seperti saklar yang tertutup. Jadi seperti itu. Ya, di sini ada ID. Nah, ada ID. ID adalah arus dioda. ID sama dengan arus dioda. Nah, dan arusnya ini searah dengan jarum jam. Atau bisa kita gambarkan seperti ini dalam analisa rangkaian listrik dulu ya, ID. Jadi seperti ini. Bagaimana mencari ID? Bisa Anda gunakan analisa hukum Kirchhoff yang kedua ya. Hukum Kirchhoff yang kedua. Yaitu apa? Sigma V sama dengan
0 untuk rangkaian ini ya, untuk rangkaian ini ya. Untuk rangkaian ini. Nah, saya kasih panah untuk rangkaian ini. Sigma V sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi beda potensial atau tegangan dalam satu loop tertutup itu nilainya sama dengan 0. Jadi jumlah ya, sigma itu jumlah tegangan atau beda potensial dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Itu yang dimaksud dalam hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, kita gunakan analisa rangkaian listrik menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Sigma V sama dengan 0. Ada V sumber tegangan di sini ya. Ada E ini sumber tegangan dan ini ada bebannya. Diodanya sama dengan saklar tertutup atau kabel nyambung gitu aja ya. Biar gampang. Jadi kalau kita gunakan arusnya searah dengan jarum jam yang kita namakan ID, maka bisa kita cari ID-nya dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Oke, ini searah dengan jarum jam, ketemu VR di sini ya, ketemu VR plus minus. Jadi ketemu VR plus minus. Kita tulis plus VR atau VR saja, VR. Terus jalan lagi ketemu E. E-nya ini ketemu pas minusnya, jadi kita tulis minus. Jadi minus E, nilainya sebesar 10. Ada lagi nggak sumber tegangan atau ya ada lagi nggak tegangannya di sini? Tidak, maka sama dengan 0 langsung. Nah, VR, nah, ini kan VR, ada VR. Jadi VR ini dilewati oleh ID, arus ID. Dalam satu loop ini arusnya sama namanya ya, ID ini. Jadi VR bisa kita jabarkan. Jadi kita gunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. Langsung saja kita tulis di sini I-nya adalah ID. Yang melewati VR ini ya adalah ID dikali R. R-nya nilainya berapa di sini? R-nya nilainya 1K. R-nya 1K, berarti 1K. Kita tulis 1K saja atau 1 kali 10 pangkat 3. Dikurangi oleh E. E nilainya 10 volt. Langsung saja kita tulis 10. Nggak usah voltnya, nggak usah. Oke. Nah, jika sudah seperti ini persamaannya, maka bisa kita pindahkan yang 10 ini. Jadi tinggal ID kali 1K atau 1 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10. Jadi ID-nya bisa kita cari, yang 1K-nya kita pindah ruas, maka sampai dengan 10 per 1 kilo. Nah, 10 per 1 kilo. Nah, maka ID sama dengan, kita tulis sampingnya saja, 10 per 1000 berapa ya? 10 per 1000 atau gini aja. Karena ini 1 kilo, kalau kita tulis sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Dia akan naik ya, jadi minus. Berarti 10 kali 10 pangkat minus 3 kalau ditulis ya. Nah, satuannya apa? Ampere. Atau hasil ini bisa kita tulis sama dengan 10 pangkat minus 3 ampere. 10 kali 10 pangkat minus 3 ampere sama dengan 10 mili ampere. Jadi arus ID atau arus ID ini ya, arus ID ini sama dengan 10 mili ampere. Jadi seperti itu ya. Ini untuk dalam kondisi ideal. Kondisinya ideal. Oke. Jadi tegangan diodanya kita anggap 0, saya ulangi lagi, tegangan diodanya kita anggap 0 sesuai dengan grafik ini. Nah, kalau real nanti ada 0,7 untuk silikon dan germanium 0,3. Nah, kalau tegangannya 0 kita anggap 0, maka dalam kondisi forward dia seperti saklar yang tertutup atau kabel nyambung gitu aja. Kalau kita ukur tegangannya ya nggak ada, dia sama dengan 0 volt. Oke. Kita lanjutkan untuk yang kondisi kedua, real model. Real model. Nah, ini model yang dalam praktek-praktek atau model dalam kondisi nyata ya, atau dalam kondisi praktek.
Untuk yang kedua ini adalah real model, saya ulangi lagi ya. Jadi dalam kondisi forward bias untuk real model ini seperti yang sudah dibahas tadi, untuk VT-nya, VT untuk dioda silikon Si ya, dia sama dengan 0,7 volt, dan untuk VT atau VD-nya Ge germanium dia sama dengan 0,3 volt. Forward bias condition E lebih besar dari VT, the diode is in on state. Jadi seperti itu. Jadi kondisi dioda pada saat forward bias dengan kondisi E atau sumber tegangannya lebih besar dari 0,7 atau 0,3 untuk germanium ya 0,7 untuk silikon, maka dioda dalam kondisi on. Bisa kita lihat pada gambar yang bawah ini ya. Nah, ini untuk sumbu X-nya adalah tegangan dioda, sumbu Y-nya adalah arus dioda. Jadi pada saat 0,7 untuk silikon, dioda tersebut akan on dan arusnya akan naik. Jadi seperti itu. Untuk yang sebelah kanan ini adalah simbol dioda, anoda, dan katoda, plus dan minus. Nah, untuk dalam kondisi real maka dioda ini bisa digantikan dengan simbol sumber tegangan pada saat on ya. Untuk silikon ini yang kita bahas di sini untuk silikon dulu. Nanti jika yang digunakan germanium tinggal ganti saja tegangannya. Jadi untuk silikon 0,7 kita ganti dengan sumber tegangan saja boleh, atau dengan ditambahi saklar tertutup juga boleh. Tetapi pada umumnya atau biasanya cuma digantikan dengan sumber tegangan saja, nggak ada masalah. Jadi seperti itu. Untuk yang tadi, untuk yang slide tadi, untuk dalam kondisi ideal dia hanya digantikan dengan saklar tertutup seperti itu saja. Tetapi untuk dalam kondisi dalam kondisi real ini dia digantikan dengan sumber tegangan. Jadi berbeda ya dengan yang tadi. Nah, untuk contohnya dia dalam kondisi real ini adalah hampir sama atau bahkan sama dengan yang tadi. Ada sumber tegangan E di sini, ada dioda silikon. Nah, perlu Anda perhatikan pemasangannya seperti apa dioda silikon ini, jangan sampai salah. Selanjutnya ada beban sebesar atau resistor sebesar 1 kilo. Jadi seperti itu. Ini dalam kondisi forward. Jika kita implementasikan, maka kita anggap saja sumber tegangannya 10 volt dan tegangan dioda di sini sebesar 0,7 volt. Nah, Anda perhatikan ini digantikan dengan sumber tegangan kan ya. Diodanya yang awalnya silikon di sini simbol dioda kita gantikan dengan sumber tegangan. Untuk yang lainnya tetap sama. Nah, di sini ada ID, di sini ada ID. Berapa besarnya ID kita cari. Nah, mari kita cari menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, anggap saja arah arusnya searah dengan jarum jam. Nah, ini ID. Perlu diperhatikan ID ini melewati VD juga melewati resistor ini. Resistor yang besarnya 1K ini. Arusnya sama dalam satu loop tertutup ini. Oke, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Coba kita cari ID-nya ini berapa ya ID-nya. Sebentar. Oke, kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua ya. Kirchhoff yang kedua, yaitu sigma V sama dengan 0. Maksudnya adalah beda potensial atau tegangan dalam satu loop tertutup. Jumlahnya sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan semua sama dengan 0. Nah, kita lihat sekarang, kita putar searah dengan jarum jam. Di sini akan ketemu VD. Nah, VD ini ketemu plusnya dulu, plus. Di sini minus. Kita tulis VD. VD, kita tulis simbolnya dulu. Terus ketemu dengan VR. VR. Di sini ada plus dan minusnya. Oke, kita tulis plus VR. Plus VR. Selanjutnya ketemu apa lagi? Ketemu E, sumber tegangannya, yaitu ketemu minusnya dulu. Selanjutnya di sini plus ya. Ketemu minusnya dulu. Berarti kita tulis minus. Langsung kita tulis minus E. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita tulis angka-angkanya. VD karena dioda silikon sama dengan 0,7.
plus VR. Nah, VR ini bisa dijabarkan ya sama seperti tadi, dia sama dengan apa tadi? ID kali R-nya langsung kita tulis 1K. Nah, ID beserta R-nya kita tulis langsung 1K. Itu ada coretan ya. Sebentar kita hapus. Nah, maaf. Sebentar. Oke. VR-nya bisa kita tulis ID dikali 1 kilo. Nah, terus kita kurangi minus ini ya. Kita kurangi dengan, kita hapus dulu. Kita kurangi dengan E, yaitu sebesar 10 volt. E yaitu sebesar 10 volt. Minus 10 sama dengan 0. Nah, langsung saja di sini kan bisa dikurangkan 0,7 dengan 10 volt langsung kan ya. Jadi tinggal ID kali 1 kilo minus 9,3 sama dengan 0 kan gini ya. Nah, terus kita cari ID-nya dengan cara mengeluarkan yang 9,3 dulu. ID kali 1 kilo sama dengan 9,3. Karena pindah ruas dia jadi positif. Jadi tinggal ID saja bisa di sini. ID sama dengan 9,3. 1 kilonya kita ubah 10 pangkat 3 juga boleh. Jadi 1K sama dengan 1 kali 10 pangkat 3. Oke, langsung 10 pangkat 3 saja nggak ada masalah. Maka ini sama dengan 9,3 kali 10 pangkat karena pindah ke atas ya. Nah, maka dia 10 pangkat minus 3 satuannya apa? Ampere. Nah, karena di sini ada 10 pangkat minus 3 bisa kita simpelkan biar nggak banyak-banyak nulis juga. Jadi tinggal 9,3 mili. Kan dari ampere ke mili kan dia minus 3 ini ya. Jadi dikali 10 pangkat 3 ketemu dengan 10 pangkat minus 3 jadi sama-sama saling menghilangkan. Jadi kita tulis 9,3 miliampere di sini. Jadi hasilnya 9,3 miliampere. Jadi antara yang ideal tadi, hasilnya antara yang ideal dengan yang real untuk dalam hal ini ID-nya, arusnya itu berbeda. Kalau yang tadi 10 miliampere, yang ini 9,3 miliampere. Itu perbedaannya juga salah satunya di samping secara rangkaian penggantinya atau penggantinya untuk yang real adalah 0,7, dia disimbolkan seperti sumber tegangan yaitu 0,7 untuk silikon. Nah, untuk germanium 0,3. Untuk yang ideal tadi dia seperti saklar tertutup, dia 0 saja langsung 0. Jadi itu. Nah, analisanya juga berbeda, hasilnya juga berbeda. Jadi seperti itu. Jadi ada dua model ya, ada yang real, ada yang apa itu tadi, ada yang ideal. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, tadi kan dalam kondisi forward. Sekarang kita bahas dalam kondisi reverse. Dalam kondisi reverse. Reverse bias condition, E lebih kecil dari VT, the diode is in off state. Jadi seperti itu. Jadi untuk dalam kondisi reverse, Anda perhatikan pemosisian atau penggambaran diodanya ya, jadi berbeda dikondisikan reverse. Anda perhatikan juga ini ada sumber tegangan plus minus di sini ya. Di sini diumpamakan 10 volt. Jadi plus minus. Di sini anoda dan katodanya beda dengan yang kondisi forward tadi.
Nah, ini katodanya, ini anodanya. Katodanya ketemu dengan plus sumber. Beda dengan yang tadi. Yang tadi anodanya, yang plusnya ketemu plusnya sumber tegangan. Nah, dalam kondisi reverse ini, maka dioda bisa digantikan dengan rangkaian terbuka atau saklar yang terbuka ini. Jadi saklar yang terbuka atau enggak nyambung atau terputus. Dalam kondisi ini, E tegangannya dia lebih kecil dari VT. Yang dikehendaki VT itu adalah positif 0,7 kalau yang real tadi ya, plus 0,7. Tetapi karena dia sumber tegangannya ini nyambungnya seperti yang di sini, seperti yang ada gambar ini, plusnya sumber ketemu dengan katoda atau minusnya dioda. Sedangkan kalau yang minusnya sumber yang bawah ini ketemu dengan anoda. Kalau kita runut ketemu dengan anoda. Jadi terbalik, tegangannya jadi minus. Yang ada di dioda ini jadi minus. Jadi nggak akan ketemu positif. Makanya E lebih kecil dari VT karena tegangan E ini kita anggap negatif pada saat masuk dioda. Kita anggap negatif pada saat masuk dioda karena kondisinya seperti ini. Jadi kalau di sini kita kasih 10, kita kasih 10 volt, maka seharusnya tegangan yang masuk dalam dioda ini minus 10 volt. Dia nggak akan ketemu tegangan positif. Jadi seperti itu. Kalau kondisinya seperti ini berarti dioda akan dalam kondisi terbuka atau off. Jadi seperti itu. Kalau kita cari ide yang ada di sini, maka sudah pasti ya menurut analisa rangkaian listrik, ide sama dengan 0 karena nggak ada arus yang mengalir. Nggak mungkin ada arus yang mengalir dalam kondisi terbuka seperti ini. Jadi seperti itu. Begitu juga VR di sini. Karena tidak ada arus yang melewati ini. Arusnya ID di sini ya. Atau IR boleh sama dengan 0. Maka VR juga sama dengan 0. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita cek, kita lihat tegangan dioda VD di sini. Nah, kalau ini kita anggap positif dan ini kita anggap negatif, maka tegangannya sama dengan tegangan sumber. VD sama dengan E atau 10 volt. Jadi seperti itu, tegangannya 10 volt. Kalau kita ukur sama AVO, dia sama dengan 10 volt. Jadi yang ini minus ini nyambung, kita runut di sini minus. Yang plus nyambung ke plusnya sumber di sini. Jadi seperti itu, mudah saja untuk kondisi reverse. Yang penting Anda harus perhatikan tegangan sumbernya di mana, arah arusnya kemana, dia ketemu anoda atau katodanya dulu. Kalau ketemu katodanya dulu, maka dia kondisi reverse. Kalau ketemu anodanya atau plusnya, dia kondisi forward. Mudah saja ya untuk yang ini, yang reverse. ID-nya sama dengan 0, tegangan diodanya sama dengan tegangan sumber dengan kondisi rangkaian seperti ini ya. Dan VR yang ada di sini sama dengan 0 karena nggak ada arus yang lewat. Oke, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya pada video selanjutnya akan kita bahas tentang contoh-contoh soal ya. Jadi ada latihan 1 sampai berapa nanti? 4 atau 5 latihan kita bahas pada slide selanjutnya.